Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita Islam yang dimuliakan Allah. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Ikrimah, putra dari tokoh Quraisy yang sangat berpengaruh? Ikrimah radhiyallahu anhu bin Abu Jahal. Siapakah di antara kita yang tidak mengenal nama Abu Jahal atau Amr bin Hisham, lelaki yang dihormati kaumnya sebelum baligh? Memang benar jika kita mengatakan bahwa dia adalah junjungan bagi kaumnya, lelaki yang terhormat, ditaati, dan mempunyai pangkat dan kekuasaan. Akan tetapi, dia telah mengubur dirinya dalam kekafiran, padahal jika dia menghendaki, dia dapat menghidupkan dirinya itu dengan menggunakan cahaya iman. Karena itulah, ia berhak untuk mendapatkan laknat daripada keridaan Allah. Abu Jahal adalah Fir'aun umat ini. Ia hidup di Mekah sebagai musuh Allah dan Rasul-Nya. Ia selalu berusaha membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melihat sejumlah ayat tanda kekuasaan Allah dan sejumlah mukjizat, tetapi mata hatinya telah lebih dulu buta sebelum mata kepalanya. Karenanya, ia pun menjadi seperti setan yang sangat pembangkang. Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya merasakan gangguan dan pengingkarannya. Akan tetapi, suatu hari beliau berharap dia masuk Islam. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Allah mengabulkan doa Rasulullah, sehingga orang yang paling baik di antara kedua itu adalah Umar bin Khattab, yang pada akhirnya dia masuk Islam, sedangkan orang yang paling jahat di antara keduanya adalah Abu Jahal, yang senantiasa memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Abu Jahal adalah pengatur siasat perang Badar bagi musuh Islam. Ia berkeinginan memberikan pelajaran bagi umat Islam. Akan tetapi, ia telah tertipu setan bahwa ia akan mengalahkan Nabi dan para sahabatnya, dan tiba-tiba ia mati terbunuh berlumuran darah, dan sebelum mati, ia sempat berkata, "Bagi siapakah kemenangan hari ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Bagi Allah dan Rasul-Nya." Mendengar itu, Abu Jahal mencela kaum muslimin dan bertambah kafir. Hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Fir'aun umat ini lebih parah daripada Fir'aun Musa." Memang benar, Fir'aun Musa beriman saat akan meninggal dunia meskipun Allah tidak menerimanya. Adapun Fir'aun Arab ini mati dalam keadaan kafir dan mencela Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi yang buruk penuh dengan kedengkian terhadap Islam dan Nabi-Nya, tumbuh seorang remaja yang bernama Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal adalah salah seorang sahabat Nabi dari Bani Makhzum. Ia adalah anak dari Abu Jahal sehingga termasuk kalangan bangsawan dari suku Quraisy. Ibunya bernama Ummu Mujalid. Ia dipanggil juga Abu Utsman. Ikrimah belum menjadi Muslim pada masa pertempuran Badar, pertempuran Uhud, hingga pertempuran Khandaq. Ikrimah menjadi Muslim setelah pembebasan Mekkah. Ikrimah ikut dalam peperangan melawan kaum murtad pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia wafat dalam pertempuran Yarmouk. Selama hidupnya, Ikrimah bin Abu Jahal mengadakan periwayatan hadis. Permusuhan Ikrimah kepada Islam dan Muslimin yang awalnya hanya menuruti keinginan ayahnya. Namun, Ikrimah telah berubah sejak kematian ayahnya. Ikrimah bersama dengan orang lain yang senasib dengannya kemudian memulai permusuhan dengan dirinya selalu di barisan terdepan. Pada awal masanya Ikrimah ikut ayahnya Abu Jahal memusuhi Islam. Ikrimah melihat ayahnya di Mekah tidak henti-hentinya memusuhi umat Islam. Kemudian melihat kaumnya kalah dalam perang Badar. Ikrimah merupakan anggota dari suku Quraisy yang memiliki garis keturunan yang terhormat, dimuliakan dan kaya. Ketika Nabi Muhammad memulai dakwah Islam secara terang-terangan di Makkah, Ikrimah telah berusia 30 tahun. Ikrimah dikenal sebagai orang yang berpandangan luas dan maju. Namun, ia menolak ajakan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Islam dan memusuhinya karena sikap keras dari ayahnya. Ikrimah merupakan salah satu pemimpin pasukan berkuda suku Quraisy. Ikrimah memiliki kemahiran dalam berkuda terutama dalam peperangan. Karena kepemimpinan ayahnya yang memusuhi Muhammad, Ikrimah turut menganiaya para sahabat Nabi melalui penyiksaan yang kejam dan bengis.
Abu Jahal telah mengadakan sumpah permusuhan atas kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad ketika memimpin pertempuran Badar. Sumpah ini menyertai nama Latta dan Uzza. Dalam sumpahnya, ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan kembali ke Makkah sebelum melihat kemusnahan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Dalam pertempuran Badar, Ikrimah menjadi wakil pemimpin ayahnya. Namun, suku Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal mengalami kekalahan. Dua bocah cilik ini dalang di balik matinya Abu Jahal, Mu'adz bin Amru bin Jamuah radhiyallahu anhu dan Mu'adz bin Afrah radhiyallahu anhu. Kedua anak itu berjalan kaki, sedangkan Abu Jahal mengendarai kuda. Kedua anak itu langsung menghunuskan pedangnya dan lari mendekati Abu Jahal. Karena sulit menyerang Abu Jahal secara langsung, maka salah seorang anak itu menyerang kaki kuda yang ditungganginya, dan Mu'adz bin Amru menyerang dengan menebas kaki Abu Jahal hingga terputuslah kaki Abu Jahal. Sedangkan Mu'adz bin Afrah sempat memukul kepala Abu Jahal dengan gagang pedang dengan sangat keras hingga Abu Jahal mengerang kesakitan. Ikrimah sempat membalas muslim muda yang menebas bapaknya, yaitu Mu'adz bin Amru bin al-Jamuh. Pertarungan duel yang tidak seimbang seorang anak remaja dan Ikrimah yang dewasa membuat Mu'adz bin Amru bin al-Jamuh menemui syahidnya. Lalu Ikrimah menyaksikan secara langsung kematian ayahnya saat dipenggal Abdullah bin Mas'ud sambil melarikan diri. Ikrimah kembali ke Mekah tanpa disertai ayahnya seperti ketika dia berangkat ke Badar. Ikrimah membiarkan ayahnya tewas di tangan pasukan Islam, bahkan sampai penguburannya pun Ikrimah membiarkannya. Adapun dalam perang Uhud kondisi sedikit berbeda. Pasukan Quraisy keluar dengan membawa pasukan kuda dan kebesarannya. Ketika pertempuran Uhud dimulai, Ikrimah ikut bertempur bersama dengan istrinya yaitu Ummu Hakim binti Al-Harits. Istrinya bergabung di barisan belakang bersama dengan para wanita suku Quraisy untuk menyemangati pasukan yang berperang. Ikrimah menjadi komandan kavaleri di barisan bagian kiri, sementara Khalid bin Walid menjadi komandan kavaleri di barisan bagian kanan. Mereka memperoleh kemenangan pada pertempuran ini. Ikrimah berada dalam pasukan inti bersama Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin pasukan sayap kanan. Bahkan Ikrimah membawa istrinya, Ummu Hakim, yang bertugas menabuh rebana bersama dengan Hindun binti Utbah. Saat itu, Ummu Hakim mendendangkan syair, "Ayolah, wahai Bani Abdiddar, ayolah para pembela kaumnya, pukullah musuhmu dengan pedang." Para pasukan kafir ini menjadi bersemangat. Ikrimah mengendarai kudanya yang dikendalikan setan dan kedengkiannya untuk memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Tetapi, Ikrimah meletakkan di depan matanya peristiwa tewasnya sang ayah di tangan kaum muslimin pada perang Badar. Sampai akhirnya peperangan berakhir dengan kemenangan di tangan pasukan kafir. Akan tetapi, kemenangan mereka itu merupakan kemenangan yang tidak sempurna, sebab mereka takut serangan kaum muslimin, sehingga mereka lari menuju kota Mekah. Pada saat pertempuran Khandaq, Ikrimah menjadi salah satu anggota pasukan berkuda kaum Quraisy. Ikrimah kemudian bergabung lagi dalam pengepungan kota Madinah oleh kaum musyrikin selama pertempuran Khandaq. Setelah pengepungan berlangsung berhari-hari, ia menjadi tidak sabar dan menyerbu benteng kaum muslimin. Namun, usahanya gagal dan ia melarikan diri karena serangan panah oleh kaum muslimin, di mana awalnya sekelompok orang di antara mereka, seperti Amru bin Abdi Wud, Ikrimah bin Abu Jahal, Dhirar bin Al-Khattab dan lain-lainnya, yang mendapatkan lubang parit yang lebih sempit. Mereka terjun melewati bagian parit ini, lalu memutar kuda mereka ke arah bagian yang lebih lembab antara parit dan Gunung Sal'un. Ali bin Abi Thalib bersama beberapa orang Muslim langsung mengepung daerah yang dapat dilewati beberapa orang Quraisy itu. Dalam Perang Khandaq atau Al-Ahzab, Ikrimah adalah salah satu dari ribuan anggota pasukan kafir yang mengepung kota Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Islam. Akan tetapi mereka tercengang ketika melihat parit besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Parit ini membuat senjata-senjata di tangan mereka tidak berguna. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pengepungan pun berlangsung lama. Ikrimah tidak sabar, maka ia keluar bersama dengan Amru bin Wud untuk mengajak pasukan Islam melakukan pertandingan jawara, duel 1 lawan 1 dari kedua pasukan.
Ali radhiyallahu dan anhu keluar menanggapi ajakan ini sambil memegang pedang yang ujung pedang tersebut bermata dua dan pedang yang dinamai pedang Zulfikar. Ali Adi tanding melawan Amru bin Wud. Ali juga melontarkan perkataan yang membuat Amru'u sangat marah. Pertarungan pedang keduanya berlangsung sengit dan cepat, namun berkat pertolongan Allah, Amru bin Wud tewas dengan tubuh terbelah hingga ke dada oleh pedang Ali bin Abu Thalib. Ali berhasil memperoleh kemenangan dan memenggal kepala Amru bin Wud dan melemparkannya pada pasukan musyrik. Melihat kejadian ini, Ikrimah takut sehingga ia lari seperti tikus yang ketakutan. Ikrimah meninggalkan peralatan perang dan barang-barang lainnya. Oleh karena itu, Ali radhiyallahu anhu mengambilnya dan memberikannya sebagai hadiah untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin. Mereka berhasil menaklukkan kota Mekah. Akan tetapi, kemenangan ini tidak terlepas dari perlawanan kecil. Ikrimah bersama dengan Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amru, dan seorang lelaki dari Bani Bakar namanya Hamas bin Qais melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Ketika melihat apa yang dilakukan Qais, istrinya berkata, "Wahai Hamas, apa yang kamu persiapkan?" "Aku mempersiapkannya untuk Muhammad," ujar Hamas. "Demi Allah, kamu tidak akan mampu melawan Muhammad dan para sahabatnya," tukas istrinya. Dengan sombong Hamas berkata, "Kami akan membunuh mereka dan kamu akan mempunyai pembantu dari mereka." Sementara itu Ikrimah bersama teman-temannya berkumpul di tempat yang dinamakan Al-Khandama. Mereka ingin melakukan permusuhan dan perlawanan terhadap kaum muslimin. Akan tetapi, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meladeni mereka dengan mengajukan pedangnya yang terhunus, yaitu Khalid bin Walid yang mempunyai julukan Saifullah wa Rasulihi al-Maslul, yang berarti pedang Allah dan Rasulnya yang terhunus. Maka mereka kalah dan lari tunggang langgang, termasuk juga Hamas. Oleh karena itu, Hamas masuk ke rumahnya dan menutup pintunya, kemudian dia mengucapkan syair, "Sungguh, andai kamu menyaksikan hari Al-Khandamah, saat Safwan dan Ikrimah lari kalah. Kami disambut pedang-pedang muslim, Ikrimah lari, sementara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan untuk membunuhnya bersama 9 orang lainnya." Melihat ancaman mati dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ini, Ikrimah melarikan diri ke Yaman. Pada saat itu istrinya yang bernama Ummu Hakim masuk Islam dan meminta perlindungan dan keamanan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk Ikrimah. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Dia aman." Ummu Hakim melakukan perjalanan. Walau Ummu Hakim seorang perempuan mencari Ikrimah mengejarnya dengan kuda untuk mengembalikan suaminya ke Mekah. Dalam perjalanannya ini, ia ditemani seorang lelaki Romawi. Lelaki ini melihat adanya kesempatan untuk berbuat mesum karena mereka hanya berdua saja, sementara jarak perjalanan sangat jauh. Akan tetapi, Ummu Hakim menolaknya hingga akhirnya mereka berdua sampai di suatu pantai. Disinilah takdir menundukkan. Ikrimah berkatalah kepada salah satu seorang nahkoda kapal, "Bawalah aku sampai ke Yaman dan aku akan memberikan apa yang kamu inginkan." Nahkoda kapal pun berkata, "Tidak kecuali kamu ikhlas." "Bagaimana cara berikhlas?" tanya Ikrimah. "Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah." Jawab nahkoda kapal. Dengan kesal Ikrimah berkata, "Ini adalah Tuhan Muhammad yang kami diajak kepadanya." Ikrimah mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ia berputar. Ia kaget karena di depannya terdapat istrinya. Istrinya berkata, "Aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang paling penyayang, manusia yang paling santun, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Aku telah meminta perlindungan dan keamanan untukmu darinya. Beliau telah menjamin keamananmu, Ikrimah, maka janganlah kamu binasakan dirimu sendiri. Kembalilah, karena sesungguhnya kamu akan aman." Ummu Hakim menceritakan hal ihwal pemuda Romawi yang bersamanya. Ia telah meminta bantuan kepada sebagian orang-orang pedalaman dan mereka mau memberikan bantuan.
ia masih tetap bersama dengan pemuda ini, sehingga nafsu pemuda ini tertuju kepadanya. Maka dalam perjalanan menuju Mekah, Ikrimah pun membunuh pemuda tersebut. Saat diajak berduaan oleh Ikrimah, Ummu Hakim berkata, "Wahai Ikrimah, sesungguhnya kamu musyrik, sedang aku muslimah, Allah telah mengharamkan diriku atasmu. Kecuali engkau memeluk Islam dengan bersyahadat di hadapan Rasulullah, maka aku berhak kembali menjadi istrimu." Kata-kata yang seperti panah ini telah menancap di hati Ikrimah. Sementara di Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara para sahabatnya sambil bersabda, "Sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal akan datang kepadamu dalam keadaan beriman dan berhijrah, maka janganlah kamu mencela ayahnya, karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup, walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati." Ikrimah pun datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Selamat datang pengendara yang berhijrah." Beliau berdiri kepadanya, meluaskan kain untuknya, dan menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan. Ikrimah berkata, "Aku mendengar bahwa engkau telah menjamin keamananku, wahai Muhammad." "Ya sungguh kamu aman," jawab Rasul. "Untuk apa kamu mengajakku?" tanya Ikrimah. "Untuk menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, melaksanakan salat, membayar zakat, menunaikan puasa, dan berhaji di Baitullah," kata Rasul. Kata Rasul. Ikrimah berkata, "Demi Allah, engkau tidak mengajakku, kecuali kepada kebenaran." Ikrimah mengulur tangannya dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ikrimah berkata, "Wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu untuk mengampuniku atas setiap permusuhanku terhadapmu, setiap jejak langkahku, setiap kesempatan aku bertemu denganmu, dan setiap perkataan yang aku ucapkan di hadapanmu atau tidak di hadapanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Ikrimah, "Ya Allah, ampunilah setiap permusuhan yang dilakukannya terhadapku, setiap jejak langkahnya yang ia inginkan untuk memadamkan cahayamu. Ampunilah perkataan yang diucapkan guna merendahkan martabatku, baik ketika dia berada di hadapanku maupun tidak di hadapanku." Ikrimah berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengeluarkan satu harta pun yang telah aku gunakan untuk memusuhimu, kecuali aku juga akan menginfakkan harta yang sama di jalan Allah." Setelah masuk Islam, Ikrimah bersumpah, "Demi Zat yang telah menyelamatkanku saat perang Badar." Ia bersyukur kepada Tuhannya karena ia tidak mati terbunuh dalam perang Badar. Karena pada waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Ikrimah masih tetap hidup sampai akhirnya Allah pun memuliakannya dengan Islam. Ia selalu membawa mushaf sambil menangis, "Kitab Tuhanku, kitab Tuhanku." Setelah wafatnya Nabi Muhammad, muncul 3 golongan pembangkang. Golongan pertama ialah orang-orang murtad. Golongan kedua ialah orang-orang yang enggan membayar zakat. Sedangkan golongan ketiga ialah nabi-nabi palsu. Golongan yang murtad muncul di Bahrain. Golongan yang tidak mau membayar zakat sebagian besar berada di Yaman, Yamamah, dan Oman. Sementara nabi-nabi palsu muncul di beberapa tempat. Di Yaman, Aswad al-Ansi mengaku sebagai nabi. Di Yamamah, Musailamah al-Kazzab mengaku sebagai nabi. Di Arab Selatan, Thulaihah al-Asadi mengaku sebagai nabi. Terakhir, di Arabia Tengah muncul wanita bernama Sajjah yang mengaku sebagai nabi. Golongan-golongan tersebut menyeleweng ke arah kemurtadan. Karena itu, setelah bermusyawarah bersama dengan para sahabat Nabi untuk menangani penyelewengan tersebut, Abu Bakar Ash-Shiddiq memutuskan untuk memulai perang Riddah untuk melawan kemurtadan. Sebanyak 11 kelompok pasukan dibentuk pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ikrimah bin Abu Jahal menjadi salah satu dari 11 pemimpin pasukan tersebut. Ke-11 pasukan ini kemudian dikirim ke berbagai wilayah Jazirah Arab. Pasukan ini hanya diizinkan untuk menyerang orang-orang yang menolak untuk kembali pada kebenaran. Ikrimah bersama dengan pasukannya ditugaskan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk memerangi orang murtad di Yamamah. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal bergerak untuk menyerang pasukan Musailamah al-Kazzab.
Namun, pasukan Ikrimah dikalahkan dan berpencar mundur, lalu digantikan Khalid bin Walid. Pada saat Perang Yarmuk meletus dengan hebatnya dan pasukan Romawi hampir mengalahkan pasukan Islam. Pada hari ketiga pertempuran Yarmuk, Ikrimah bin Abu Jahal maju bertekad mati melawan Bizantium untuk melindungi sebagian pasukan muslimin yang bergerak mundur karena kerasnya tekanan musuh. Ia berkata kepada Abu Ubaidah, "Aku sudah bertekad mati, syahid. Apakah Anda mempunyai pesan penting pada Rasulullah bila aku menemuinya nanti?" "Ya," katakanlah pada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah menemukan bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada kami memang benar." Jawab Abu Ubaidah, "Baiklah." Seolah singa buas Ikrimah pun bangkit kemudian berteriak lantang kepada muslimin di sekitarnya, "Sungguh, aku telah lama memerangi Rasulullah di masa lalu sebelum aku mendapatkan hidayah Islam. Apakah pantas aku lari dari musuh-musuh Allah hari ini? Dulu, aku memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sekarang aku akan lari dari pasukan Romawi? Demi Allah, tidak, selamanya tidak akan terjadi." Ikrimah berteriak, "Siapa yang akan membayatku untuk mati?" Pamannya, Harits bin Hisham dan juga Dirar bin Al-Azwar berdiri untuk membayatnya. Satu persatu pasukan kaum muslimin ikut bergabung dalam kelompok Ikrimah, hingga terkumpullah bersama mereka 400 pasukan muslim. Secara serentak, kelompok Ikrimah menyerang pasukan Romawi yang berjumlah besar di arena peperangan. Pasukan muslimin yang dikomandoi Ikrimah menyerang dengan sangat ganasnya. 1 orang muslimin saja mampu membunuh 5 orang, 7 orang bahkan sampai 13 orang Romawi ditewaskan, hingga pasukan Ikrimah dapat mengalahkan pasukan Romawi, dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya. Sisa pasukan Romawi yang tinggal sedikit mengundurkan diri jauh ke belakang dengan rasa kecemasan yang mendalam. Perang pun selesai. Pasukan besar Romawi luluh lantak oleh serangan sporadis pasukan bentukan dadakan Ikrimah radhiyallahu anhu. Ikrimah pada pertempuran itu menderita luka cukup parah akibat dikeroyok pasukan Romawi. Ia pun terjerembab ke tanah penuh luka. Ikrimah tergeletak terkena 70 tikaman di dadanya. Sedang di sampingnya adalah Al-Harits bin Hisham dan Ayyashi bin Abi Rabi'ah. Dalam kondisi sekarat, Ikrimah kehausan bersama 2 sahabat di dekatnya, Harits bin Hisham pamannya dan Suhail bin Amru yang sama-sama luka parah. Ketika seorang pasukan muslimin datang memberi bantuan air minum, tiba-tiba pamannya bersuara lirih, "Haus, air minum." Ikrimah pun menolak pemberian air minum dan menyuruh si pembawa air ini untuk mendahulukan pamannya, Harits bin Hisham. Ketika air minum sudah hampir diminum sang sahabat, terdengar lagi suara rintihan kehausan di sebelahnya. Sahabat ini menyuruhnya untuk mendahulukan lagi temannya, Suhail bin Amru. Maka datanglah si pembawa air minum kepada orang ketiga. Dalam kondisi luka luar biasa, ia masih mendahulukan saudaranya daripada dirinya. Sayangnya, begitu si pembawa air minum sampai ke orang ketiga, ternyata Suhail telah gugur syahid. Maka si pembawa air minum segera kembali pada orang kedua, Harits. Ternyata ia pun telah kembali menghadap Allah. Maka ia segera kembali pula pada Ikrimah, orang pertama yang hendak diberinya air minum. Ternyata sang petarung Ikrimah pun telah berpulang menghadap Allah. Usai pertempuran, Khalid merasakan kesedihnya atas kematian sahabatnya, Ikrimah. Pada hari kelima, barulah pasukan muslimin berhasil mengalahkan pasukan Romawi Bizantium. Terima kasih sudah menyimak sejarah Islam hari ini. Jangan lupa subscribe Cerita Islam Masjid Taqwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.